Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bhinneka Tunggal Ika, salam dari Sabang sampai Merauke. Berbeda-beda tetap satu tujuan, salam Pancasila NKRI harga mati. Mohon di subscribe ya sedulur semuanya. Nasab sudah selesai. Kalau Mbak Alwi bukan cucu Nabi Muhammad SAW? Dari dalil ilmu nasab mustahil. Dari dalil ilmu filolog manuskrip mustahil. Dari dalil ilmu rijalul hadis mustahil. Dari dalil ilmu sejarah mustahil. Dari dalil DNAG, jangankan cucu Nabi Muhammad SAW, orang Arab saja bukan. 100% nasab Mbak Alwi sudah selesai. Bukan cucu Nabi Muhammad SAW, tapi cucu Nabi Muhammad palsu. Adik-adik, jadi Quran itu ya hadis, ya qadim, apa? Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina id ja'at walam tadumi. Maka mereka mengira Muhammad ini ingin terkenal, maka dia menyampaikan syair. Quran menjawab, wama allamnahus. Muhammad tidak saya ajari bersyair, berpuisi, dan tidak layak Muhammad menjadi ahli syair. Orang jahiliyah maklum senengan nembang. Maka kalau kita masih sangat memuji-muji, mengelulukan penyanyi, kita masih jahiliyah. Ya boleh seneng, ya sedang-sedang saja lah. Undang Inul itu 5 lagu 50 juta. Kalau undang Kiai enggak, Kiai enggak butuh duit, enggak. Yang kedua, sangat menghormati kahin paranormal. Orang Arab itu, orang jahiliyah itu tidak berilmu, enggak percaya dengan analisis ilmiah, gak doyan, senengnya sama dukun. Maka dukun dihormati. Muhammad ini pengen terkenal, makanya dibaca itu mantra-mantra paranormal itu. Quran maksudnya, Quran Jabir, wala bikahin, ya gitu ya. Muhammad bukan dukun. Jadi kalau panjenengan masih suka datang ke dukun, mau maju bupati atau mau maju DPR, berarti masih tenang nih. Yang ketiga, orang Arab jahiliyah sangat kagum dengan, sangat takut menghormati dengan sahir, tukang santet. Malah mengira yang dikatakan Muhammad ini jampi-jampi santet ini. Wa yaquluna in hadza illa sihr mubin. Yang dibaca Muhammad jelas sihir nih. Buktinya orang kalau mendengarkan langsung tertarik, langsung simpatik. Ini baca itu sihir itu. Quran menjawab, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau diantara kita pernah datang ke dukun santet, berarti kita masih sekali saja, nggak usah sering, sekali aja datang ke tukang santet agar membunuh tetangganya atau teman saingannya, ibadahnya 40 hari tidak diterima. Sekali saja, apalagi berkali-kali. Mudah-mudahan tidak ada lah. Ini sobat. Nah, di tengah-tengah masyarakat seperti itu, Rasulullah yang buta huruf itu tiba-tiba menyampaikan yang luar biasa. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Coba, sama di sini orang mana ya? Kalau misalkan orang pojok Trenggalek tuh orang mana ya? Cuma masih terbelakang itu loh. Karena puluhan mana? Puluhan Kangean dan mereka lah. Sumeneb masih kota, pojok banget.
Sepudi raas. Tiba-tiba ngendikan kebenaran hanya bisa dicapai dengan ilmu pengetahuan. Wal ya'lamal ladzina utul ilma anul haqqu min rabbik. Al haqqu min rabbik, kebenaran apa saja di bidang apa aja hanya bisa dicapai dengan ilmu pengetahuan, yaitu orang yang berilmu. Benar dalam apa saja, bukan hanya agama, bukan. Itu sengendikan buta huruf di tengah-tengah masyarakat yang jahiliyah tadi, tengah-tengah masyarakat yang primitif. Beliau sendiri juga buta huruf, nggak pernah kemana-mana, nggak pernah jadi LSM aktivis, nggak menjadi wartawan, nggak pernah. YouTuber kan nggak pernah lah. Tiba-tiba kebenaran hanya bisa diraih dengan dasar-dasar, premis-premis analisis ilmiah. Ya Allah. Dan ilmu itu tidak ada gunanya, tidak ada nilainya kecuali kalau fayu'minu bih, kalau dasari dengan iman, bersarjana dan beriman. Sarjana yang mukmin, alim mukmin, mutsaqaf mukmin. Tanpa iman yang benar, tapi iman yang benar, kalau iman semua beriman semua, ini bangsa Indonesia ini semua Pancasila semua, tapi entah imannya mana apa ya. Ya Allah, kok tambah kenemenan rusak ini, senemen banget. Zaman Pak Harto itu yang korupsi orang tertentu, sekarang semua korupsi, semua Kemenag, Dikbud, apalagi Pertamina, tambang timah, pertimahan, tambang itu jelas itu nggak duit. Paham betul? Entah gimana imannya kemana, entah wallahu alam. Fayuminu bih, ilmu tidak ada gunanya kecuali kalau orang yang berilmu itu kemudian beriman. Paham pun paham. Ilmu dan iman pun belum mencapai titik puncaknya kecuali kalau fatuh bitalahu qulubuhum, hatinya bersih, Ini kalau saya bahas satu-satu 2 tahun nih. Kalau balik ke usahanya ngasih kuliah, baru hafal hamal udah panjang kayak gitu. Dengan ayat inilah peradaban Islam dibangun, kemajuan Islam dibangun berdasarkan ayat ini. Begitu orang Islam, umat Islam muncul, kemudian membangun sebuah komunitas yang kokoh kuat, ekspansi kemana-mana, terutama ke Persia, terutama kalau Romawi belakangan, kalau ke Barat belakangan. Ke Persia sudah punya peradaban ribuan tahun, sudah orang cerdas, bangsa yang cerdas, sudah mengenal teknologi, tinggal masuk Islam ganti bahasa Arab, lahirlah 95% ulama-ulama intelek dari Ajam, dari Persia. Orang Arab bisa dihitung, ulama-ulama dari orang Arab bisa dihitung. Itu pun bukan orang Yaman, bukan. Itu pun bukan Ba'alwi, bukan. Enggak, saya tanggung jawab, saya ngomong tanggung jawab. Enggak sembarangan ngomong kayak gini. 95% ulama bukan orang Arab. Yang ada 5% orang Arab pun bukan Ba'alwi. Karena ingin benar, kata dulu. Kalau ingin benar, maka gerakan ilmiah, harakah ilmiah maju di Baghdad. Puncaknya ketika Khalifah Ma'mun membangun Baitul Hikmah. Ulama-ulama yang cerdas digaji besar. Dari sini gaji besar ada di Tuwireng. Kalau yang maju gaji harus besar. Kalau gajinya kecil nggak akan maju itu. Tenang saya itu. Digaji besar. Khalifah Ma'mun itu orang pinter-pinter kumpulkan, menerjemahkan buku-buku Yunani kuno, juga buku Persia kuno, filsafat,
logika, semua. Semua ilmu itu, semua ilmu. Geologi, matematik dan seterusnya lah. Itu diterjemahkan di dalam bahasa Arab yang mutarajim-mutarajimnya bukan orang Arab, tapi ahli bahasa Arab. Kebanyakan orang ajam. Karena ingin benar. Quran waktu pertama kali Rasulullah turun pada Rasulullah, tidak ada perintah ditulis. Gak ada perintah Rasulullah tulis Quran ya, gak ada. Kenapa? Karena satu, kebanyakan sahabat bukan saged nulis, kebanyakan. Tadi itu ummiyin tadi. Yang kedua, sahabat menghafal Quran. Wahyu turun hafal. Gak butuh tulisan. Kayak panjenengan sing hafal Quran butuh tulisan kan? Seperti saya hafal kulhu falak nas, butuh tulisan kula falak nas. Kulhu falak nas kula butuh tulisan. Wis hafal. Tapi setelah umat Islam berkembang, Sayyidina Abu Bakar Khalifah berpikir tidak mungkin semua umat Islam hafal Quran. Maka beliau membentuk tim penulis Al-Quran. 10 orang dipimpin oleh sahabat Zaid bin Thabit. Anggotanya Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Ali, Muawiyah, Ibnu As, Ibnu Mas'ud, anggota itu. Oh, ditulis, tertulis bagi-bagi, Kufah, Basrah sana, bagi-bagi, Baghdad, beberapa kota lah. Lama-lama satu kota dengan kota yang lain baca Qurannya bertentangan. Yang mukhotob jadi ghaib, yang ghaib jadi mukhotob, yang mutakalim jadi, walhasil bentangan lah. Maka Sayyidina Utsman memutuskan Quran harus ditulis ulang. Semua mushaf yang sudah beredar ditarik ke Madinah, ditulis ulang. Setelah jadi, bakar semuanya. Ini aja yang sah, yang resmi. Sampai saiki namanya mushaf Rosem Utsmani. Mushafnya Bang Utsman. Ya Bang Utsman dah yang. Ada yang tanya ini Utsman siapa itu ya? Bukan Utsman yang Dul Basir Dalal, bukan. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi mushaf Utsmani pun saya punya. Ada. Ba ta sa nun ya podo, jim ha ho sama, dal sama, ro zai sama. Sahabat bisa paham ngapal, jenengan sing ngapal betul satu titik yang saged. Ya kalau yang nggak hafal nggak mungkin bisa baca itu. Maka didorong dengan ayat tadi agar umat Islam membaca Quran benar. Ada seorang ulama loh, namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Tahun 59 Hijriah. Wad'un nuqat ala huruf, memberikan titik pada huruf, beberapa setiap huruf membedakan satu dengan yang lain. Ba titik satu ngisor, ta dua di atas, ta tiga di atas, dan seterusnya. Namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, bukan Ba'alwi, bukan. Enggak, betul. Jadi kira ilmu kabeh semua dari Yaman. Siapa yang bilang ilmu dari Yaman? Udah, sudah ada titik, mulai jelas baca Quran. Tapi semakin luas umat Islam semakin bertambah, sudah ada titik pun masih kerepotan. Maka ada seorang ulama menggagas syakal, fathah, dhammah, kasrah, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun. Namanya Imam Khalil bin Ahmad
Al-Farahidi tahun 170-an lah Hijriah, orang Afghanistan sekarang, kalau sekarang Afghanistan, Farhad itu. Paham betul ini? Sudah ada titik, sudah ada harokat. Orang Banyumas, Purbalingga, Purwokerto, Kebumen, Banjarnegara, mana lagi? Kalau baca Quran masih innallaha wasi'un ngalim. Kalau panggil saya Kiai Sangit ngakil, insyaallah. Betul. Itu artinya apa? Mengeluarkan huruf salah, makhraj. Keluarnya huruf dari suara, keluarnya suara dari tenggorokan salah. Maka ada seorang ulama pada tahun 224 Hijriah namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam menggagas ilmu tajwid tilawatil Quran. Ilmu tajwid baru terminologi idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad tabi'i, huruf halak, huruf mad. Siapa yang bikin ilmu itu? Siapa yang bikin? Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224. Beliau juga punya kitab Al-Amwal, ekonomi, bagaimana mengelola, mengembangkan modal, mengembangkan ekonomi. Beliau juga ahli ngarang tajwid dan ahli ekonomi, tebal gitu, Al-Amwal tebal. Setelah ada tajwid baru semuanya menjadi mudah, menjadi benar orang baca Quran. Makanya kalau kamu ingin benar, siapapun ingin benar harus berdasarkan ilmu. Tanpa ilmu tidak mungkin benar. Paham tidak? Nah, ada lagi orang baca Quran salah. Wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah, karena bacanya salah. Yang benar, wa annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Betul, ya, baca Rasulullah. Beda dengan Rasulih. Kalau Rasulullah, Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Kalau Rasulullah, Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Lahirlah ilmu nahu, grammar. Yang heran coba, yang heran, Masya Allah, mujizat Islam. Sehingga ilmu nahu itu bukan orang Arab. Imam Sibaweh, namanya Amr bin Kumbur. Orang Persia, bukan orang Arab. Ya Allah, coba bayangkan, pada jenengan gawe grammar bahasa Cina misalkan, gawe grammar bahasa Jepang. Jadi sing gawe ilmu nahu pertama kali Imam Sibaweh, bukan orang Arab. Bukunya namanya Alkitab 5 jilid, saya punya itu, Alkitab Imam Sibaweh. Dah, ada lagi Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah, sedih melihat banyak hadis palsu, bohong. Maka beliau memanggil seorang ulama bukan dari Arab, namanya Syihabuddin Roma Hurmuzi, ketua P3, mantan ketua P3, mantan Gus Romi. Syihabuddin Roma Hurmuzi bukan orang Arab. Syekh, bisa nggak bikin metode menseleksi berita informasi? Siap. 1 minggu menghadap, sudah jadi. Namanya Mustalahul. Itu yang bikin bukan orang Arab itu. Syihabuddin Roma Hurmuzi tahun 99 Hijriah atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Hadis sahih syaratnya ada 4. Antara murid dan guru ketemu. Seperti saya, kalau saya mengatakan Dawe Mbah Hashim, saya bohong, nggak sahih itu, saya nggak ketemu Mbah Hashim. Jadi kalau kata Gus Dur, benar itu, kan saya ketemu Gus Dur. Yang kedua, gurunya dobit, cerdas hafalan, orang tahu
nggak tahu lupa, nggak pernah lupa. Dobit, hafal. Yang ketiga, gurunya bisa dipercaya, thiqah, nggak pernah bohong. Yang keempat, adil, kelakuannya benar, orang tahu nyolong sendal di masjid, apalagi uang di kotak, jari apalagi. Itu baru sahih. Kurang satu syarat, turun hasan. Kurang dua, turun dhaif. Dhaifnya munqati', maqtu', mauquf, mursal, mu'allal. Jadilah sebuah bangunan teori ilmiah untuk metode untuk menseleksi berita. Cari di agama lain. Jangan menghina, saya nggak menghina, tidak. Saya nggak menghina. Kalau di hadis jelas metode hadis itu. Mereka itu siapa? Ya kalau mau diperdalam, kalau mau diperdalam, hadis yang paling kuat kalau redaksinya amarna Rasulullah. Allah perintah kita, Rasulullah perintah kita itu paling. Yang kedua, kunna ma'a Rasulillah naf'alu kada. Kami bersama Rasulullah mengerjakan ini. Nomor tiga, ra'aitu Rasulullah ya'malu kada. Saya menyaksikan Rasulullah berbuat begini. Nomor empat, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kualitasnya pun ada empat itu. Belum nanti ada qat'iyyul wurud, qat'iyyud dilalah, qat'iyyul wurud, dhanniyud dilalah, dhanniyul wurud, dhanniyud dilalah. Diajarkan kayak ini. Itu bukan harus diajarkan, harus mengajarnya. Kalau mau santrinya cerdas. Dah. Orang pertama kali menafsiri Al-Quran sempurna dari Al-Fatihah sampai An-Nas, bukan orang Arab, bukan orang Arab. Ja'far ibnu Jarir At-Tabari, orang Tabaristan. Dia tinggal di Baghdad, Semua tadi saya sebut namanya juga Imam Syibaya, tinggalnya di Basrah, di Kufah, di Baghdad. Ahli qiraat kalau nggak Basrah, Kufah. Hamzah, Asim, Warash, Al-Kisai. Ya Allah, paham betul? Jadi jangan kecil hati, walaupun ente bukan orang Arab, insya Allah jadi ulama besar, bisa itu. Tidak harus Ba'alwi, tidak harus. Nah, yang terakhir saya tunjukkan betapa jasanya seorang ulama besar, Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Lahir tahun 150 di Gaza. Di Gaza yang digempur Israel itu. Lahir Syafi'i di situ. Tahun 150, wafat tahun 204. Usianya baru 54. Di Fustot, Kairo. Di dusun Fustot, Kairo. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i suatu hari mendapat surat dari gubernur Saksania, Mawar an-Nahr, sebelah sononya Afghanistan. Daerah situlah. Namanya Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa? Jangan lupa. Quran aja hafal, masa nama-nama nggak hafal. Surat dari gubernur dibaca Syafi'i, Imam Syafi'i. Isinya, Syekh, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Gimana caranya, Syekh? Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Robi, bawa kertas, bawa pulpen, sini. Naktub ar-risalah. Ayo kita nulis risalah, surat. Jawab pertanyaan gubernur. Imam Syafi'i imla, dikte, ngendikan, tuh. Kata Imam Malik, kalau syahwat, senggolan, batal. Kalau nggak syahwat, enggak. Kalau kata Imam Hambali, kalau saling merangkul, baru batal. Lamasa, musyarakah. Kalau pegang tok, ayo, tawaf bareng, pegang istrinya, nggak batal. Kalau saling merangkul, baru batal. Ahmad. Imam Syafi'i, suami istri, kakek-kakek, nenek-nenek, senggolan nggak sengaja, syahwat aja enggak, udah gemeter sudah, nggak sengaja lagi, batal. Kata Imam Abu Hanifah, suami istri punya wudhu, ciuman, sengaja, syahwat, tidak batal, kecuali yang satu yang batal. Ngerti yang satu? Nggak, yang ini belum masih belum ngerti, belum pengalaman, belum. Kecuali yang satu baru batal. Kalau bukan yang satu nggak batal. Itu Hanafi. Itu namanya ayat mutasyabihah. Ada ayat mutlaqah.
Ati'ullah wa ati'ur rasul. Mutlak taat kepada Allah, kepada Rasulullah. Yang kedua, wa ulil amri minkum, muqayyadah. Tidak mutlak. Taat kepada pemerintah. Kalau pemerintahnya baik. Kalau nggak baik jangan diturutin, jangan diikutin. Jadi ayat satu rantetan, ada yang satu kalam, satu baris. Ada yang mutlakoh, ada yang muqayyadah. Ada ayat umum. Aqimus sholah. Wajib sholat umum siapa saja. Kaya, miskin, pinter, bodoh, pejabat, rakyat. Wajib sholat 5 waktu. Ada yang tidak umum. Wajahidu fi sabilillah. Perang. Kalau lagi perang. Bukan lagi aman terus bom, bukan. Kalau lagi perang baru kita wajib. Kita diserang, nikah datang. Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa. Ayo, lawan. Itu namanya wajib yang khusus. Bukan terus menerus bawa bom, bukan. Ketika lagi diserang ya kita siap perang. Itu namanya khas. Ada lagi ayat hakiki, realistis maknanya. Ada yang majazi, metaforis. Yadullah fawqa aydihim, tangannya Allah di atas tangannya orang kafir. Bukan tangan, Allah nggak punya tangan. Qudratullah. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Nanti di mahsyar malaikat baris. Waja'a rabbuka, Tuhan datang. Periksa barisan. Seperti upacara apa? Yang datang bukan Tuhan, rahmatnya, perintahnya. Waja'a rabbuka ay waja'a amru rabbik. Dan seterusnya dan seterusnya. Nasikhah mansukhah. Itu suratnya Imam Syafi'i kepada gubernur. Siapa namanya? Ente Quran apa tuh? Cerita gini aja nggak hafal. Abdurrahman Al-Mahdi ditulis oleh Rabi bin Sulaiman Al-Murad. Nah, setelah paham Quran tidak cukup, harus paham hadis. Kenapa? Karena hadis itu mufassil, mubayyin, syarih juga. Hadis menjelaskan, memperjelas apa yang ada dalam Quran. Quran sangat umum. Aqimus sholah, wajib sholat berkali-kali ya. Aqimus sholah, aqamus sholah, yuqimunas sholah. Tapi Quran tidak menjelaskan wajib sholat. Tidak penjelasan berapa kali sholat itu. Namanya apa sholat itu? Di Quran nggak ada. Sholat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Betul wonten Quran itu. Hadis yang ada. Qala Rasulullah SAW. Furidat alaikum khamsumak. Tubat. Al-zuhur, wal-asar, wal-maghrib, wal-isya, wal-fajr. Maka kita harus berujuk pada hadis. Tidak bisa meninggalkan hadis. Paham betul? Hadis pun ada 4 grade. Mutawatir. Ja'rahu jam'un an jam'in la yuhtamul fil kidz wal khata'. Hadis yang diriwayatkan oleh umat dari umat tidak mungkin salah, enggak mungkin bohong. Yang kedua, masyhur, terkenal. Yang nomor 3, aziz, bernilai. Yang nomor 4, ahad, hadis individual. Ini kalau saya terangkan sudah 2 semester ini sudah. Sudah paham Quran dan hadis sebagai nas muqaddas, nususun muqaddas, teks yang suci, udah paham? Belum cukup. Kata Imam Syafi'i, Quran hadis saja belum cukup. Akal, bayan, akli, kecerdasan akal harus dipakai. Akal. Ada 2. Akal kolektif rame-rame menghasilkan keputusan namanya ijma, konsensus. Ada qauli, ada sukuti. Contoh, arkanus sholati sab'ata asyar. Rukun sholat 17, takbiratul ihram, niat, al-qiyamu berdiri, liman istata'a, bagi yang mampu, qiraatul fatihati fihi, baca fatihah ketika berdiri, ar-ruku, as-sujud, tumaninah, dan seterusnya. Itu bukan Quran, bukan hadis, tapi hasil ijma'ul ulama. Hasil apa? Rukun sholat, syaratnya sholat. Kalau ada orang nggak mau ikut ulama, nggak akan ngerti rukunnya sholat. Ada orang sholatnya bagus. Saya tanya, Mas,
sholatnya bagus sekali. Belajar dari mana mas? Oh saya dari langsung Quran dan hadis. Saya langsung Quran dan hadis saya bisa sholat ini. Wallahi demi Allah bohong. Orang jawab, orang mengatakan sholatnya langsung belajar dari Quran hadis apa? Bohong. Jawabnya benar, yang benar jawabnya dari ayah saya. Sejak kecil diajari begini. Dari imam masjid, imam musola sebelah rumah saya. Nanti imamnya, ayahnya dari kiainya, gurunya, syekhnya. Mentok pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari gurunya Imam Malik. Imam dari gurunya Imam Rabi'ah. Imam Rabi'ah dari gurunya Imam Kharijah. Imam Kharijah dari bapaknya Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit dari Rasulullah SAW. Paham tidak? Yang namanya amaliyah, dia harus taklid. Gak bisa gak taklid. Amaliyah, cara sholatnya itu harus ikut orang sebelumnya. Kita lihat ayah saya, ibu saya sholatnya begini. Lihat kiai saya sholatnya begini. Gak bisa kalau gak taklid, gak bisa. Prakteknya sholat di Quran hadis betul nonton. Mari kita kembali pada Quran dan hadis. Tidak usah ijma'. Sini. Hadis yang paling nomor satu, hadis siapa? Imam Bukhari. Wah, sahih. Ya saya juga tahu, masa ketua PBNU nggak ngerti. Hadis paling baik hanya Imam Bukhari. Aku juga ngerti, bos orang ngerti. Tapi ente nggak ngerti. Imam Bukhari yang hafal hadis 600.000 hadis, kemudian diseleksi menjadi 4.000 yang sahih. Yang orang hebat itu Imam Bukhari dari Uzbekistan. Dari Uzbekistan. Bukan dari Yaman, bukan. Imam Bukhari itu Muhammad bin Ismail namanya. Yang hebat itu muridnya Imam Syafi'i, goblok. Lihat, baca covernya, baca sampulnya aja, nggak usah isinya, enggak lah. Sahih Al-Bukhari, talif Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Mutawaffa sanata mi'ataini sitta wa khamsin, wafatnya tahun 256, Imam Syafi'i 204. Syafi'iyul madhab. Imam Bukhari al-Hadis itu bermadhab. Ente SAG, Allah, SAG swasta lagi. SAG swasta, dosennya sering bolos, dianya sering bayar 15 juta di wisuda. Gimana? Nah, itu yang akal rame-rame. Ada lagi akal individual. Namanya kias. Apa namanya? Analogi. Ada 9 kias itu. Nih santri sih harus belajar nih. Kalau nggak ngerti mantek, kata Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Mustasfa, masih halaman pertama masih. Barang siapa tidak paham ilmu mantik, la thiqata bi ilmih. Tidak bisa dipercaya ilmunya. Jadi harus menguasai mantik santri itu. Tebuireng, terutama Tebuireng yang pusatnya pesantren. Kias ada 9. Aulawi, Burhani, Mantiki, Jadali, Istiqra'i, Tamthili, Khitobi, Syi'ari, Iqna'i. Contoh ini. Sabu-sabu haram apa halal? Kok berani mengharamkan Quran? Ada ayat Quran? Inna sabu awal itu ada. Hadis ada, ijma' ada. Aku berani mengharamkan. Namanya kias burhani, kias fakta. Ini barang faktanya memabukkan. Fakta ini, ada muskirun. Ini barang memabukkan. Namanya muqaddimah sughra, premis menor. Wa kullu muskirin khamrun. Setiap yang bukan berarti masuk golongan khamr, namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, khamr itu haram, namanya qaul syarih, legal statement. Kesimpulannya fahadza haram, maka ini barang haram. Namanya apa? Natijah sadiqah, positive conclusion. Itu kalau nggak punya ilmu mantik nggak bisa kayak ini, nggak bisa. Walaupun SAG nggak bisa ini. Makanya ulama kiai kalau munas, masya Allah,
Bahasa Kiai Hafidh Muhajir, Kiai Somuddin Lampung, almarhum Gus Wahid Grobogan, siapa lagi itu Kiai muda-muda itu. 15 pertanyaan 2 hari selesai. Kan otaknya cair. Apa hukumnya Jumatan di kantor? Jakarta Jumatan di kantor. Setiap kantor pasti ada Jumatan di gedung-gedung itu. Apa hukumnya? Bukan di masjid itu Jumatannya. Gimana hukumnya kripto, Bitcoin? Ayo, ya hukumnya. Kalau Kiai NU yang bahas, 5 pertanyaan 2 hari selesai. Kalau bukan Kiai NU 2 tahun akan selesai. Kan nggak ada di Quran, nggak ada di hadis, nggak ada. Ijma aja nggak ada kok. Paham betul? Nah, makanya ente harus paham ilmu mantik, kias. Yang kedua, kias aulawi. Nempeleng ayah ibu, boleh tidak? Padahal Quran nggak melarang tuh. Quran yang melarang wala taqul lahuma ufi wala tanharuma. Jangan ngomong kasar, jangan bentak-bentak. Kalau gitu kita nggak usah ngomong masuk rumahnya ayah ibu, tempelengnya aja. Gitu. Kalau bentak saja haram, kalau ngomong kasar saja haram, apalagi lebih-lebih fabil aula nempeleng. Paham tidak? Coba kalau nggak ada kias, hanya teks saja. Misalkan, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Jangan apa? Haram mendekati zina. Mendekati zinanya. Jawab. Yang haram, ojo mendekati, ojo nyedek-nyedek. Jangan mendekati zina. Haram. Zinanya lebih-lebih. Jadi gitu jawabnya itu. Zinanya fabil aula. Namanya kias aulawi. Masih ada 7 kias. Nanti kalau saya isi lagi nih. Saya terangkan kak. Masih ada 7 lagi nanti kalau saya isi lagi. Itu produk kiasnya para ulama. Luar biasa. Dengan ada, nih ini dengarkan. Dengan adanya metode berpikir namanya ijma dan kias, lahirlah ilmu fikih. Ilmu fikih sabar-gambar itu, segudang itu. Dari Sapinah sampai Mahalli 40 jilid, Majmu' 24 jilid. Karena ada metode namanya ijma dan, kalau nggak ada ijma dan kias, nggak ada ilmu fikih. Bahkan yang paling banyak kias, ijma sedikit, masih sekali ijma itu. Paham betul. Oleh karena itu kita nak Ahlussunnah Jamaah cara berpikirnya berdasarkan Quran, hadits, ijma. Imam Hanafi ditambahin apa? Maslahah mursalah. Kata Imam Syafi'i, maslahah mursalah termasuk kias. Gak usah tambah itu. Termasuk kias. Kata Imam Malik ditambahin ra'yu ahli Madinah. Pendapatnya ulama Madinah termasuk kias. Gak usah tambah itu. Kata Imam Hambal ditambahi istishab termasuk kias. Kalau Syafi'i, maka Imam Syafi'i cukup 4. Gak usah ada istihsan, masa musalah, istishab, ra'yu ahli Madinah. Gini, ngomong gini di pesantren. Di luar pesantren gak ada yang ngomong gini. Paham tidak? Karena kepengin benar. Waliya'lamal ladzina utul ilm. Kalau sudah berilmu, ini singkat saja. Kalau sudah mempunyai ilmu, fayu'minu bih. Kalau beriman kepada Allah. Beriman betul? Sekarang saya tanya kalau mau aku beriman. Allah ada? Jawab, Allah ada? Kata siapa? Ayo. Jangan bilang kata ustadz, kata kiai, kata bapak, kata ibu. Kalau beriman, kalau beriman. Allah ada? Ada. Kata siapa? Kata saya. Kata siapa? Itu namanya beriman namanya. Ada makhluk namanya malaikat. Kalau anak kecil nggak apa-apa, kata ayah, kata ustadz, anak kecil. Kalau ente sudah dewasa nggak boleh. Apalagi sudah tua mati, nggak boleh masih katanya itu. Allah ada enggak? Allah ada tidak? Kata siapa? Nah, makhluk namanya malaikat, ada tidak? Kata siapa? Ada wahyu. Harus kita kalamullah turun ke bumi ini. Minimal 4 kita harus beriman. Taurat, Zabur, Taurat, Injil, Quran. Percaya enggak? Kata siapa? Gitu. Ada kehidupan di akhirat. Surga neraka, pahala siksa, selama-lamanya di sana. Percaya enggak? Kata siapa? Ada qada qadar, khair wa syarri min Allah. Yang terjadi di muka bumi ini semuanya tidak lepas dari koridor.
desain Allah yang azali. Percaya tidak? Kata siapa? Garam rasanya, kata siapa? Gula rasanya, kata siapa? Masa kata siapa? Kata Man Ahmad. Kata si Toto, gula tuh manis katanya. Enggak. Ini kalau saya teruskan pertanyaannya, tidur bareng dengan suami istri, enak enggak? Yang jawab yang punya enak tidak? Kata siapa? Kata saya. Masa masih katanya? Ya itu. Namanya beriman namanya. Satu lagi, mumpung ketemu. Ini karena umumnya, sangat umum Kiai Nyusun Sewu. Kita kalau tahlil, Abdul Dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyum mawjud. Hati-hati. La ilaha illallah maha hidup dan diwujudkan. Mau jangan nih, isim maf'ul gitu. Mananya apa? Diwujudkan. Isim maf'ul mawjud itu. Itu salah. Salah itu. Yang benar mawjud maknanya masy'urun biwujudih. Dirasakan secara fitrah wujudnya. Mawjudnya artinya apa? Masy'urun biwujudih. Dirasakan wujudnya. Yang bodoh, yang pintar, yang kaya, yang melarat, semua orang Eropa, Barat, atau orang hitam, atau orang pedalaman, atau kita merasakan adanya Tuhan. Jadi mawujud maknanya apa? Jangan maknanya diwujudkan. Kufur itu kalau ngomong itu diwujudkan. Hati-hati kalau ini orang awam juga harus dibimbing. Orang awam ini kalau tahlil harus dibimbing, harus diajari. Mawujud maknanya bukan diwujudkan. Betul itu si maf'ul betul, maknanya diwujudkan. Kalau mau letterlek. Tapi mawujudun ay masy'urun diwujudi. Jadi yang namanya iman harus berdasarkan keyakinan kita sendiri, bukan informasi. Kalau masih katanya, kata Ustadz, konon katanya, masih konon katanya. Kalau nggak salah lu ya, kalau nggak salah kata Ustadz, Allah tuh ada, konon katanya. Ya sering-sering nggak ukur lah katanya. Gitu, iman namanya iman tuh. Maka orang berilmu pasti akan sampai kepada keimanan yang rasikh, iman yang mantap. Dokter, insinyur, semakin mendalam ilmunya, semakin takjub dengan ilmunya. Insinyur hanya bisa mengembangkan, meningkatkan rasa manisnya duren, rasa manisnya jeruk, ditingkatkan bisa. Tapi nggawe manis, gak ada yang bisa. Dokter-dokter itu paling bisa mengobatin, menciptakan, nggak bisa. Semakin didalami, semakin rahasia isinya. Ya Allah. Memang teknologi semakin maju, tapi belum sampai bisa menciptakan, belum. Semakin mendalam ilmunya, semakin beriman. Seharusnya. Dokter, insinyur terutama, ya ilmu eksak itu. Kalau sudah beriman dan beriman, fatukhbitalahu qulubuhum, harus berhati yang bersih. Memperbaiki ikhbatul qulub, hati yang bersih dari itu semuanya. Kalau hati bersih dari itu semua, namanya proses cleaning, takhalli, bersih dari hasud dan kitakabur, yasum abagdu adawah tadi itu, maka akan mendapatkan illumination direct from Allah, nurul bashir min Allah. Contohnya Gus Dur. Nah, yang gampang Gus Dur lah, yang gampang. Baru dioperasi di rumah sakit, dioperasi syarafnya, kepalanya. Ada orang 5 di kamar itu. Saya, Pak Muhammad Iskandar, Pak Saifullah Yusuf. Ini 2 orang ini walaupun gak akur ini, tapi dulu bareng-bareng dulu. Walaupun sekarang gak akur itu. Yang ketiga Pak Wisnu, Ketua Golkar Jawa Tengah. Orang NU sih. Menteri Koperasi Cakrawardaya Subyakto Cakrawardaya Jalan Pak Harto. Kita orang 5 pelan-pelan, Gus Dur lagi istirahat. Tiba-tiba beliau ngendikan, aku mengkau bakal jadi presiden. Kita orang 5 ini kaget, ini Gus Dur udah konslet ini. Udah gak waras Gus Dur sudah. Tuh, dari mana tuh? Dari mana tuh Gus Dur? Apa sih orang ngandani?
Dari orang siapa? Gurunya, kiainya, ustadznya? Enggak. Nurun mubasyir yaqdhifullah ala qalbi man yasha. Ada 4 ya, ada 4. Ada 4. Pertama insting, gharizah. Tapi gharizah itu masih rendah. Karena apa? Anjing juga punya gharizah. Kera, monyet juga punya gharizah yang tajam. Lebih tinggi namanya feeling, atifah. Yang ketiga, firasat. Firasat masih agak salah. Kenapa? Karena kecampuran kemauan. Firasat saya hari ini nggak hujan nih. Karena saya inginnya nggak hujan, inginnya. Yang paling benar adalah kasyaf, intuisi. Itulah hatinya Gus Dur. Intuisi nggak mungkin salah, nggak pernah salah. Intuisi itu namanya. Paham boten? Lebih dari firasat, lebih dari feeling, lebih dari insting. Ada 4 hal. Pemimpin harus punya 4 ini minimal. Minimal firasat lah yang paling. Suatu waktu, suatu saat pasti bupati ketemu dengan hal masalah sangat kritis yang harus kita putuskan sekarang. Pengalaman kulo jadi ketua PBNU, pengalaman kulo 212 Rizik minta ketemu saya. Padahal orang sholat Jumat itu dari Bekasi, dari timur, lewat depan gedung PBNU. Puluhan ribu itu lewat. Teman-teman di PB goncang. Sudah ya gimana goncang lah. Kalau di demo nggak usah banyak-banyak. 10.000 aja mampir PBNU. Iya kira-kira. Saya tetap tidak. Dia minta ketemu saya di PBNU. Tidak. Itu saya menggunakan, ya mohon maaf. Menggunakan rasa lah, menggunakan perasaan. Nggak menggunakan logika, tidak. Saya logika begini. Kalau kita terima nanti begini, kalau enggak kita begini. Ini adalah atas nama Islam. Kebangkitan Islam. Salat Jumat di Monas. Tidak. Ente yang ketemu, sana di luar, jangan bawa sini. Kalau saya terima Rizik di kantor PBNU, nanti dia ngomong, umat Islam semuanya sudah di tangan saya. Ini ngomong pakai. Karena saya nggak terima, nggak bisa ngomong kayak gitu. Itu menggunakan apa? Menggunakan insting saya. Nggak menggunakan logika rapat. Nah, seorang bupati, seorang komandan, seorang pemimpin, suatu ketika pasti akan ketemu dengan masalah yang harus kita putuskan sekarang. Terlalu lama kalau rapat dulu. Terlalu panjang kalau musyawarah dulu. Sekarang. Ya itu nggak ada lagi. Lihat ke atas. Nggak ada lagi minta petunjuk ke atas. Menggunakan kalau enggak, ya paling rendah insting. Kalau enggak, lebih naik lagi feeling. Syukur, firasat. Syukur, kasyaf. Nah itu, contohnya Gus Dur. Pagi-pagi jogging. Beliau jogging. Olahraga. Mampir rumah saya. 7:30. Minta minum air putih, roti tawar. Saya buka AC, tidur, sare, ngorok malah. 20 menit bangun. Kang Said mengkuane wis umur 56 jadi ketua umum PBNU. Betul. Saya di Makassar itu tahun 2010, usia saya 56. Ada lagi. Pak Prabowo itu orang paling ikhlas. Dipecat dari Pangkostrat tidak marah, tidak lawan. Mengko bakal jadi presiden nek wis tuwa. Benar omongannya itu. Saksinya banyak saksinya. Termasuk Agus Miftah yang dulu ketua KPU, almarhum sudah. Bukan Agus Miftah itu bukan. Dari Agus Miftah yang dulu ketua KPU pertama kali reformasi dulu. Walhasil ikhbatul qulub, kejernihan hati, cahaya dari Allah, mubasyir, cahaya langsung direct dari Allah. Itulah puncaknya iman. Puncak orang yang beriman, betul-betul beriman. Monggo diajari ya, dibelajarin ya. Ilmu sudah, imannya yang sempurna yang kuat, insya Allah pelan-pelan bersihkan hati kita. Namanya apa? Taholli. Apa? Proses cleaning. Kalau sudah bersih, naik menjadi tahalli. Apa isinya? Sabar, tawakal, ridho, syukur. Ridho bil qismah. Ridho yang paringnya Gusti Allah. Punya istri galak, ridho. Jangan punya. Kalau punya istri galak, ridho.
Bahkan alamat wali itu kalah karo istrinya. Itu ada di kitabnya, itu ada di kitabnya itu. Kalau ada orang kiai kalah karo istrinya, wah kiai ini udah martabatnya wali udah. Tapi dengan ridho, bukan ngalah terus dendam, enggak ridho. Ridho bil qismah. Itu namanya tahalli, penghiasan diri, proses dressing. Udah, ini kasih cerita ini, kalau enggak 2 tahun ini. Tajalli, apa? Semua yang ada ini, banyak. Ada ini, tumbuh-tumbuhan, manusia, binatang, alam. Tapi yang kelihatan hanya satu, huwallah. Paham betul? Ini ada manifestasi dari az-zatul mutlaqah al-mujarradah an-nisul idhafat, the absolute one existence, yaitu Allah. Ini semua ada tajaliyat, manifestasi dari yang mutlak itu melalui Nur Muhammad. Nur Muhammad merupakan tajalli ghaibi, kalau kita ini merupakan tajalli syuhudi. Oh panjang nih, kalau ngomong gini panjang nih, 2 tahun nggak selesai nih. Itu disertai saya kok. Jadi monggo kita belajar, sudah tua ini. Ayo belajar ikhbatul qulub. Bersihkan hati kita. Ujian Quran dihafal gampang walaupun nggak paham. Coba jangan ngapalkan 1 lembar di bahasa Cina, nggak paham artinya, 2 bulan nggak akan hafal tuh. Tapi Quran nggak paham, 1 halaman berapa menit? 1 halaman berapa menit? Ngapalin 5 menit, 2 menit, 5 menit. Orang nggak paham artinya itu, Dia bisa apa? Coba. Apalagi anak kecil bisa apa? Coba bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa Korea, yo. Kami orang ngerti artinya. Apa 1 halaman aja? 2 tahun nggak apa? 2 tahun lah, nggak apa? Dengan baca yang benar lagi, yang fasih lagi bacanya. Ya Allah, itu mujian Al-Quran. Ya, ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami. Quran itu aneh, unik Quran itu. Dari bentuk fisik mushaf, hadis baru. Dicetak di Madinah tahun 2010 misalkan. Tintanya baru, kertasnya baru, yang nyetak manusia, makhluk yang baru. Tapi hakikatnya Quran sebagai sifatnya Allah, qadimah. Paham betul? Paham tidak anak? Adik-adik, jadi Quran itu ya hadis, ya qadim. Apa? Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyyina id ja'at walam tadumi. Quran mujizat Rasulullah khalidah abadi. Mujizat para nabi hilang. Tongkat Nabi Musa, Nabi Ibrahim dibakar nggak mempan, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Semua itu mujizat, tapi hilang kan, tinggal ceritanya. Tapi mujizat Rasulullah sampai sekarang ila yaumil qiyamah ada, yaitu Al-Qur'an. Intatluha khifatan min harri nari ladha atfatana ladha bin wardiha syabimi. Kalau kamu takut neraka, kemudian kamu baca Quran, itu berarti kamu lagi memadamkan api neraka. Kalau kamu takut neraka, baca Quran, itu dengan baca Quran berarti kamu lagi memadamkan api. Intatluha khifatan min harri nari ladha atfatana ladha min wardiya syabimi qarrat biha ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi. Hidupnya tenang orang hafal Quran. Anda ini, kalian yang anak ini, hidupnya akan tenang, happy, bahagia, walaupun nggak punya duit. Apalagi kalau punya duit, Masya Allah, hafal Quran, punya duit, rumahnya bagus, istrinya cantik, ya. Jasnya dari kain dormel, semeter 13 juta, sepatunya Hermes, 25 juta, kacamata Cartier, 45 juta, pulpennya Montblanc, 15 juta, minyak wanginya Bulgari atau Louis Vuitton 7 juta atau 5 juta sebotol, bukan misik, karena Masya Allah. Tasnya minimal Gucci 75 juta. Jangan gue tas yang pojok tulisannya Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Jombang. Ya, hafal Quran, pakaiannya keren. Ya Allah. Apalagi mobilnya keren, mobilnya.
Kayak Imam Abdul Hasan Syadzili itu keretanya tarik 2 kuda. Artinya mobilnya keren kalau zaman sekarang. Jangan Luxio, Grand Mark lah ya Allah. Coba Anda hafal Quran, pakaiannya lebih mentah daripada bupati. Wah, nanti bupati akan segen itu. Paham betul, paham betul? Ayo usahakan. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jangan sampai kamu meninggalkan anak melarat. Quran ini, ojo sampai kamu meninggalkan anak yang melarat. Artinya apa? Kita harus kaya. Jadi kaya itu wajib, melarat itu dosa. Paham betul? Jadi perintah Allah. Ojo sampai kamu meninggalkan turunan dhi'afan melarat. Ayo usahakan kita punya anak yang kaya-kaya. Kenapa? Karena kita sendiri kaya. Bisa memberikan kesejahteraan pada anak-anak kita. Perintah Allah itu. Oleh karena itu mudah-mudahan hafal Quran yang dari sini ini, Masya Allah, rijal mustaqbal. Ke depan akan menjadi tokoh, akan menjadi panutan. Jadi contoh bagi umat Islam. Terutama bagi ahli sunnah wal jamaah. Khusus keluaran pesantren. Dari pesantren mana saja. Syukron, terima kasih Gus Ainul Yakin. Allah tawil umrok. Werdok. Wa izzak bi izzih. Wa ikrimak bikaromih. Mudah-mudahan kita yakin panjang umur. Dapatkan izzah dari Allah. Karomah dari Allah. Mudah-mudahan fi khidmatil Quran. Syukron wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadikanlah hidup lebih berarti. Jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi. Jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima. Siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Zahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri. Korbankan darah nyawa leluhur kami. Jangan kau coba rubah dan kau pecundangi. Wali Songo adalah zuriat Nabi, santun berakhlak berbudi pekerti, wariskan agama dan budaya Islami. Jangan coba nodai kami, bela sampai mati. Kami adalah laskar sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah. Demi bela agama, juga bela negara. Ikhlas jihad dan sahih bersama ulama. Relakan kami pergi dan berjuang, jadi perisai Rahwali dan kebenaran. Meski harus berkorban nyawa satu ibadah, demi kebenaran menang dan ditegakkan. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Zahid bela agama dan negara.
Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita.